politik kita ini tidak profesional pelakunya, menurut saya. Karena namanya politik itu, padahal orang politik itu selalu mengatakan bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ketika kepentingannya sama, yang ingin dituju sama walaupun dulu mungkin berseberangan bisa jadi berkawan, dan itu hal yang harusnya, itu kan menunjukkan sebuah sesuatu yang sebenarnya itu kan jiwa profesional itu kan gitu. Sangat objektif profesional itu kan, bukan subjektif. Tapi politik kita menurut saya itu masih subjektif banget. Saya ini sebagai warga kan punya hak konstitusi menentukan pilihan yang dijamin oleh undang-undang, karena apa? Tiap 5 tahun ada pilpres, ada pemilu. Itu kan secara konstitusi hak warga itu kan dilindungi untuk terlibat entah sebagai pelaku politik ataupun pemilih atau apa. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Aneh buat saya ini nggak profesional, ini namanya baperan. Betul. Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untunglah masih dapat DP ya. Di satu sisi dia membahas tentang politik baperan, di sisi lain dia itu super baperan gitu. Apa ya manusia-manusia sekarang ini kok modelnya apa ya? Apa yang dia omongin itu yang dia perbuat gitu ya. Apa yang dia komplain itu yang dia jalani gitu ya. Dan itu menjadi kekurangannya dia gitu. Tapi mereka itu nggak sadar. Gara-gara saya mendukung salah satu calon, sekarang banyak job yang di-cancel bahkan di blacklist. Mungkin itu ya. Lantaran itu kemudian dia bilang, ya kok politik kita politik baperan gitu. Padahal kan saya punya hak konstitusi untuk memilih dan dipilih. Padahal dia sendiri baperannya minta ampun. Bahkan matanya sampai melotot-melotot kayak mau copot bola matanya. Lupa dia. Gak usah kakean cangkem, pilih nomor 3. Woi! Ya, pokoknya gak usah kakean cangkem, milih nomor 3. Sing tangane kiting gitu kok. Iku mau milih nomor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakean cangkem, milih nomor 3. Sopo kon? Kon sopo kon? Wong desa iki. Yo. Pokoknya iki acara santai. Sing teko temenan karo sing dibayar gitu. Ya. Iku engko sing kono nek mulih ana mobil sing ngenteni didumi duwe. Halo. Rupamu. Wes, saiki kene. Banyuwangi wonge pinter gak? Pinter. Tak tes yo. Pinter. Pinter apa gak? Pinter. Ya. Tak buktino nek pinter apa gak? Coba dites. 1 tambah 2 padha karo. Loh. Sing jawab 2 berarti gak. Ya kan? Iku tandane wong Jawa Timur, wong Banyuwangi pinter. Iku lho, piroan. Dibayar piroan. Oke. Iki pinter, iki pinter. Oke, saya kita tes. Pinter apa gak awakmu? Oke. 1 tambah 2 padha karo. Iku tandane pinter. Sing pinter aja melu-melu sing gak pinter. Oke, ya. Ya, sing gak pinter gak bakal nular ning wong pinter. Iya. Ya, tenang wae. Cak Lontong, saya punya hak konstitusi dan saya bebas menentukan pilihan saya. Saya sepakat kawan.
Tapi Anda lupa bagaimana Anda bersikap ketika berseberangan dengan 02. Pernah dengar tabur tuai? Begitu arogannya Anda ketika menjadi tim ses atau jurkamnya tim Ganjar Mahfud kala itu. Nggak lupakan itu? Itu sangat melukai 02. Ketika job Anda sekarang sepi, Anda bilang pelaku politik tidak profesional. Kenapa Anda nggak coba flashback ke belakang? Hampir sama dengan majalah Tempe yang baru-baru ini mendapatkan kiriman tanpa bermaksud untuk setuju dengan kejadian itu. Tapi, pernahkah mereka berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Begini kawan, Anda kan terkenal dengan komedian pintar. Dan saya yakin ketika Anda melangkah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul. Termasuk ketika Anda bersikap sangat arogan terhadap pendukung 02 di panggung saat itu. Mungkin saat itu Anda sangat yakin Ganjar Mahfud akan menang, sehingga Anda tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang ketika job Anda dibatalkan atau Anda bilang sepi job, tentu mereka punya alasan yang sangat kuat. Apalagi kalau mereka itu bagian dari 02. Saya kasih contoh konkret kawan. Saya sendiri dulu penggemar Anda, suka menonton show Anda. Tapi pasca kejadian arogansi Anda di panggung, Anda menjadi salah satu komedian yang saya blacklist dari daftar tontonan saya. Jangan-jangan sebagian besar pendukung 02 juga seperti saya. Jelaskan alasannya? Anda bilang lagi, katanya dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan. Saya juga sangat setuju dengan statement ini. Mungkin 02 atau sebagian besar 02 tidak merasa ada kepentingan yang menguntungkan lagi dari Anda. Sesederhana itu. Faktanya, Caimin saya tidak pernah melihat dia bersikap negatif terhadap 02 pasca berseberangan dulu waktu kampanye. Dan sekarang, Caimin apakah lawan atau kawan? Itu namanya tabur tuai kawan. Politik baperan sama kan? Pada saat kampanye, calon lain ada hadir di situ, kamu baperan marah-marah di atas panggung sampai melotot-melotot. Loh apa bedanya? Yang hadir pada saat itu juga mempunyai hak konstitusi yang sama. Kenapa kamu marahin? Giliran sekarang kamu di blacklist, ya kamu protes. Bilang punya hak politik yang sama. Kamu bilang politik nggak profesional. Karena kamu dukung Ganjar Mahfud, job kamu dibatalkan, bahkan sekarang di blacklist. Lantas apa kamu profesional? Ketika hadir calon lain, kemudian kamu marah-marah di atas panggung. Cok. Kenapa ya orang kita ini sekarang jadi amnesia semua ya? Kalau sudah dukung 16% sama 24%, kok amnesia semua gimana ya? Logikanya jadi hilang gitu. Logikanya menjadi hilang, dirinya dan kelompoknya yang paling benar, orang lain salah semua. Loh, kok aneh, Cok? Ini begini namanya ya glogok jaran. Yang gimana? Kamu sok iya sendiri. Kamu bilang kamu punya hak politik. Ya, kenapa kamu dukung Ganjar Mahfud, kemudian jobnya di-cancel? Kenapa kamu nggak berpikir? Yang punya job, yang ngasih lu job, dia juga punya hak untuk membatalkan. Gimana sih ente? Sama, dia juga punya hak untuk tidak mau lagi memakai lu. Tong, gimana sih Tong? Loh, apa? Keberatannya apa? Kamu nggak mau, pengennya bebas, milih siapapun, ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang ngekang juga. Kemudian yang punya job, ya, yang punya job order untuk pekerjaan lu, dia juga punya hak untuk tidak memakai lu lagi, Tong. Sesimpel itu. Loh, kita hidup itu sesimpel itu, Tong. Ya? Lantas lu pengennya ya job mengalir terus dari mana-mana ya, lu seenaknya sendiri ya, nggak mau dukung gitu ya. Ya mana ada? Mana ada Tong? Waktu 2014 kamu dukung Pak Jokowi, sukses kan? Job ada di mana-mana kan? Bahkan kamu diundang di Istana Presiden, kamu diundang di setiap ada acara di kementerian, acara-acara kenegaraan, ya. Itu namanya multiplier effect. Begitu kamu dukung Pak Jokowi, ya jadi, ya efeknya ya lu dapat job. Nah, maunya sekarang lu dukung Ganjar Mahfud, kalah.
tapi masih dapat job dari Pak Prabowo gitu. Makanya Tong, berpolitik itu yang cerdas, ya. Kan sudah banyak contoh beberapa artis yang seperti kamu. Ingat Nisa Sabian dulu ada di via Pak Prabowo kalah, udah nggak dapet job lagi. Sampai sekarang tenggelam. Itu contoh. Dan yang lain-lain yang saya nggak usah sebut satu-satu ya. Contoh yang kedua ya lu sendiri. Lu mentang-mentang, mencak-mencak, marah-marah, melotot-melotot di atas panggung. Ya sah-sah saja sih. Itu tugas kamu sebagai juru kampanyenya Ganjar Mahfud waktu itu. Tapi kan kamu public figure. Ya, kamu memilih itu kan hidup adalah pilihan. Ya udah, itu pilihan kamu. Sekarang berhenti. Begitu nggak menang, berhenti. Oh, iya ya, Gri ya. Lah iyalah. Masa kayak begini nggak ngerti lu? Kayak gini aja minta diajarin. Makanya kalau lu mau bermain aman, ya, ini bukan berarti saya melarang ya. Kalau mau bermain aman, masih dapat job dari kanan kiri, siapapun yang jadi presiden, jangan dari tim kampanye salah satu calon presiden. Ya, supaya kalian netral. Siapapun yang jadi, kalian masih aman jobnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan ini hidup pilihan. Kamu memilih Ganjar Mahfud, ya udah. Apa, Gri? N. Ganjar Mahfud dan Cak Lontong N. Kamu ikutan N. Nggak bisa kamu pengen melaju sendiri, aman sendiri gitu. Nggak bisa. Enak kan? Sekarang di blacklist di mana-mana. Setuju kalau Cak Lontong di blacklist di semua stasiun TV dan acara-acara kenegaraan lainnya. Sangat-sangat setuju. Dan kalaupun nggak di blacklist, ya netizen yang nggak lagi mau nonton. Biasanya kalau nggak ditonton sama netizen, ratingnya rendah, otomatis masuk kotak juga lo. Nggak bisa ya mentang-mentang juga lo. Begitu nggak ada nonton, ratingnya rendah, masuk kotak. Mau ngapain lo? Loh, yang kayak begini-begini nggak bisa baca, Tong. Gimana sih, Tong? Kayak begini nggak bisa baca loh. Sorry ya, gue tuh bukan orang politisi. Tapi dari dulu, saya selalu mendukung calon yang mempunyai chance menangnya itu tinggi. Dapat uang? Enggak. Dapat jabatan? Enggak. Dapat posisi? Enggak juga. Dapat fasilitas? Enggak. Lah terus, Gri, ya saya berpikirnya objektif aja. Orang yang saya dukung, ya insya Allah bisa mengantarkan Indonesia menjadi lebih maju lagi. Adapun ternyata tidak, di tengah jalan saya siap kritisi. Gitu loh. Tapi selalu menang saya dukung Pilpres itu, Tong. Lu nggak nanya gua sih, Tong. Sama. Ya, ketika Pak Jokowi waktu itu belum dukung Prabowo, saya masih dukung Ganjar Mahfud. Bahkan saya ada di salah satu tim sesnya Ganjar Mahfud, non struktural. Ya, sampai dengan hari ini pun saya masih ada di grup WA-nya tim ses Ganjar Mahfud. Ya. Jadi kalian ngomong apa gua tahu. Loh, Gri, kenapa tiba-tiba pindah? Iya, begitu Pak Jokowi nggak dukung Ganjar, dukung Pak Prabowo, ketika itu saya balik badan. Kenapa? Karena Pak Jokowi approval ratingnya tinggi, di atas 80%. Satu. Yang kedua, program-program Pak Jokowi harus dilanjutkan. Satu-satunya calon presiden yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi adalah hanya Prabowo. Enggak Ganjar Mahfud.